Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Persaingan Hitam Pedagang Sayur. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, siapin kopi dan rokok kalian dan kita langsung ke ceritanya. Yud, tolong ambilin terong di dalam, ujar seorang ibu yang mengenakan pulang haji pada seorang ABG berusia 12 tahunan yang tengah memainkan game online di smartphone-nya. Meski tengah asik bermain game online, ABG laki-laki yang bernama Yuda itu tetap sigap melakukan sesuatu yang disuruh oleh ibunya tersebut. Iya ma, berapa? Ujarnya bertanya. Udah, bawa semuanya. Iya bu, sebentar. Sekeranjang ukuran sedang terong ungu itu Yuda bawa keluar. Terlihat di luar, ibunya tengah melayani para pembeli yang sudah berjejer memilah sayuran segar. Bu, minta cabai rawit dan tomatnya 5.000 ya, sama kacang kejamannya 2.000, terus labu 2.000 dan jagung yang belum dikupas 1 aja ya bu, ujar seorang pembeli. Wajah ibu penjual sayur itu tak pernah lepas dari senyuman ramah ketika melayani pembeli, dan lagi harganya lebih murah dari yang lain, dan mungkin sebab itulah toko sayurnya tak pernah sepi. Ketika toko sayur itu sudah mulai tutup, Haja Maria didatangi oleh seseorang bapak-bapak pemilik toko sembako di dekat pasar ikan ujung. Bagaimana Ji? Tanya bapak itu pada Haja Maria, si pemilik toko sayur. Oh iya pak, ini saya baru saja akan ke rumah bapak untuk membicarakan masalah toko itu, dan sekarang saya udah ada uang, jadi kita bisa langsung ngurus nyari ini. Lelaki itu mengangguk dengan bibir yang tersenyum. Memang saat itu usaha Haja Maria sedang naik-naiknya. Ia juga berencana untuk membuka satu toko lagi, toko sayur di dekat pasar ikan, tokonya milik Pak Haji. Pak Haji sendiri menjual toko itu dengan harga yang sangat miring, dikarenakan beliau butuh biaya untuk pernikahan anak perempuannya. Dan kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Haja Maria yang berkeinginan untuk membuka toko sayur baru. Singkat cerita, setelah 3 minggu berlalu, kini toko sayur milik Haja Maria semakin ramai. Tak jarang saingan-saingannya di pasar sampai merenggut ketika melihat beliau lewat. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, dan takarannya juga sudah pasti pas, dan larisnya daganganku ini tak akan mengurangi rezeki dari kalian kok, ujar Haja Maria. Hari itu, Haja Maria merasa kurang enak badan. Sejak kemarin sore setelah pulang dari pasar, kepalanya mulai terasa pusing. Mama gak jualan? Enggak nak, kepala mama sakit sekali. Yuda pun mengangguk. Ia kemudian berjalan ke dapur dan berniat untuk membuatkan ibunya bubur dan teh hangat. 2 gelas teh hangat ia buat. 1 gelasnya Yuda bawa ke teras rumah di mana ayahnya sedang duduk berjemur. Ayah Yuda ini mengalami stroke dan sudah 2 tahun tak bisa bekerja, walau sekarang keadaannya sudah lumayan membaik. Beliau sudah mulai bisa berjalan meskipun masih sedikit kaku. Jadi setelah suaminya sakit, Haja Maria lah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Untungnya beliau memiliki seorang anak seperti Yuda yang mau membantu orang tua. Berjalan-jalan bersama teman-teman seumurannya pun Yuda batasi, padahal ibunya tak melarang sama sekali. Keesokan paginya, Haja Maria berangkat ke toko sayurnya yang diantar oleh Yuda. Belikan makanan untuk abahmu ya Yud, ujar Haja Maria pada Yuda yang akan segera berbalik untuk pulang. Iya bu. Haja Maria berjalan menuju tokonya. Ia lihat sebagian toko di sana belum buka, bahkan sebagian pedagang baru saja datang. Krek. Suara pintu toko mulai dibuka.
Tiba-tiba saat ia sedang menyusun sayuran segarnya, punggung Haja Maria ditepuk dengan sangat keras oleh seseorang. Plak! Seketika Haja Maria merasakan sesuatu yang aneh dan berbeda. Apapun yang dikatakan oleh orang yang berada di sampingnya itu, beliau dengan sukarela menuruti keinginan orang tersebut. Bahkan perhiasan dan uang gaji yang berada di dalam tasnya untuk membayar sayur dan menyuplai pun ia berikan semuanya. Dan ketika orang itu pergi, Haja Maria hanya berdiri mematung tak sadar. "Kenapa, Ci?" tanya bapak-bapak penjual kue saat melihat Haja Maria mematung dengan tatapan kosong. Barulah ketika ditegur oleh bapak-bapak itu, Haja Maria seperti tersadar dan langsung mencari-cari orang yang tadi berada di sampingnya yang meminta semua uang dan perhiasannya. "Pak, lihat orang yang tadi bicara sama saya enggak? Uang saya habis dibawa, Pak, sama orang itu." "Saya ini baru datang, Ci, dan saya sama sekali tak melihat siapa-siapa di samping Haji." Ngomong-ngomong, bagaimana bisa semua uang dibawa sama orang itu begitu saja? Memangnya itu pembelikah atau bagaimana?" Haja Maria tak menjawab si pertanyaan bapak. Dengan tangan gemetar, beliau mencari-cari ke dalam tasnya dan berharap uangnya masih ada. Namun percuma saja, tak ada sepeser pun uang di dalamnya. Haja Maria terduduk, wajahnya seketika seperti menahan tangis. "Ya Allah, uangku dan emasku juga habis," ucap Haja Maria mulai terisak. Beberapa pedagang yang baru datang mencoba untuk menenangkan Haja Maria. "Kayaknya wajah kena hipnotis deh. Memang sih, akhir-akhir ini banyak kasus sedang marak-maraknya terjadi," celetuk salah satu pedagang beras yang ikut menenangkan Haja Maria. Setelah Haja Maria sedikit lebih tenang, salah satu pedagang di pasar yang mengetahui rumah Haja Maria pun mengantar beliau pulang. Waktu itu Yuda yang sedang memandikan ayahnya itu kaget begitu melihat ibunya pulang diantar oleh seseorang. "Kenapa, Ma?" "Ini mamamu kena hipnotis," ujar salah seorang itu memberitahu pada Yuda. "Astagfirullah, tapi mama gak kenapa-napa kan?" tanya Yuda yang cemas seraya memeriksa kaki dan tangan ibunya. "Tak apa-apa, bagaimana? Semua uang dan emas mama habis, Yud, habis." "Udah lama, harta dan uang bisa dicari lagi. Yang terpenting sekarang mama tidak terluka atau disakiti oleh orang tersebut." "Tapi Yud, uang itu juga yang akan membayar sayur-sayuran mama, membayar tagihan. Kau tahu kan, mama rugi besar, Yud, dan mama akan lapor polisi." "Udah, mama tenang dulu ya. Untuk kasus mama sekarang rasanya sulit karena kasus ini mengenai kasus hipnotis, Ma. Mama yang menyerahkan barang-barang berharga milik mama ke orang itu, dan lagi mama tak punya bukti untuk melapor ke polisi. Dan kalau tertangkap pun mereka tak akan mengembalikan uang milik mama. Jadi sekarang mama harus tenang dan sabar ya, Ma. Ini ujian Allah untuk mama." Yuda yakin deh, insya Allah di balik semua ini ada hal yang terbaik yang sedang Allah persiapkan untuk mama. "Yang sabar ya, Ma." Haja Maria menangis terseduh-seduh. Memang jumlah kumpulan perhiasan dan uang yang hilang itu sangatlah banyak, sehingga siapapun yang berada di posisi beliau pasti akan merasakan hal yang sama. 3 hari telah berlalu. Karena sekolah masih liburan, Yuda pun menggantikan ibunya untuk menjaga toko sayur. Meski awalnya ia sedikit kesulitan melayani pembeli yang mengantri, tapi Yuda tetap senang karena bisa membantu sang ibu. Sebelum menutup toko sayur ibunya, Yuda membersihkan sekeliling toko dari sayuran yang sudah busuk. Ia mengumpulkan sayuran busuk ke dalam plastik agar nanti petugas kebersihan lebih mudah untuk membawanya. Namun, saat mengangkat tempat baskom air, Yuda menemukan gundukan tanah dan beberapa paku yang berkarat di dalamnya. Ia tak menaruh curiga apapun terhadap gundukan tanah dan paku yang berkarat, lantas menyapu dan membuangnya. 2 hari setelah itu, toko sayur milik Haja Maria mulai dikerubungi oleh banyak lalat. Bahkan sayuran segarnya pun berulat. Ulatnya kecil dan berwarna putih susu, dan ujung ekor berwarna kuning.
bentuk dan warna yang sangat aneh, tidak seperti kebanyakan ulat sayur pada umumnya yang berwarna putih atau berwarna hijau. Yuda yang saat itu menemani ibunya berjualan merasa aneh karena sayur-sayur segar yang baru dipetik itu terdapat banyak sekali ulat. Bahkan Haja Maria terpaksa harus mencuci sayur-sayur tersebut agar ulatnya hilang. "Mah, ini terongnya kok banyak yang busuk sih?" kata Yuda seraya memperlihatkan beberapa terong ungu yang sudah mulai membusuk itu pada ibunya. Haja Maria menarik nafas panjang. Padahal ia membeli sayuran itu masih di petani sayur langganannya. Ketika dicek sebelumnya pun sayur-sayur itu masih sangat bagus dan segar karena memang habis dipetik langsung dari kebun. "Mah, bagaimana ini mah?" tanya si Yuda. "Ya udah, yang busuk langsung dibuang aja ya Yud. Tapi ini banyak sekali mah. Lagian yang busuk hanya separuh dan separuh bagian lainnya masih bisa dimakan. Gimana kalau jual murah aja mah?" "Jangan Yud, kamu buang aja." Yuda menghela nafas panjang. Ia tahu ibunya sudah pasti rugi hari itu. Seorang pelanggan tetap toko sayur itu datang untuk berbelanja mingguan. Seperti biasa, Haja Maria dengan wajah tersenyum dan ramah menyambut pembeli tersebut. "Bu, cabai rawitnya 5.000, tomatnya 5.000, kacang panjang 5.000. Oh iya, dan kolnya 10.000 ya, sama daun bawangnya 5.000 dan juga kangkungnya seikat," ujar si pembeli seraya memilih-milih kangkung yang berada di depannya. Namun ketika salah satu ikat kangkung itu diangkat, ulat-ulat putih berekor kuning itu langsung berjatuhan sehingga membuat kaget si pembeli. "Waduh, banyak sekali ulatnya Bu. Ini ulat apa ya?" ujar si pembeli seraya berkedip dan langsung menaruh kembali kangkung tersebut. "Saya tidak jadi ambil kangkungnya ya Bu Haji, yang tadi saya sebut aja." Setelah membayar sayur-sayurnya, pembeli itu berpindah ke toko sayur yang tak jauh dari toko Haja Maria. Pelan namun pasti, setiap pembeli yang tidak jadi berbelanja di toko Haja Maria langsung lari ke toko sayur lainnya. Bahkan yang lebih parah, tak hanya satu tokonya yang mengalami hal seperti itu, tapi kedua tokonya sama-sama mengalami kerugian. "Oh iya, kedua toko milik Haja Maria beberapa hari ini agak mengecewakan ya dengan keberadaan ulat-ulat dan alat di sayurnya," ujar salah satu pembeli yang singgah di warung nasi Mbak Alui. "Iya, padahal biasanya sayur di tempat Haja Maria itu segar-segar dan murah-murah." "Kalau murah sih tetap murah Bu, tak berubah harga, cuma banyak ulat dan lalat di sayurnya." "Nah, ini siapa yang mau beli sayur berulat dan busuk seperti itu, iya kan?" "Permisi Bu, ini jadinya berapa ya?" tanya Yuda pada pemilik warung. Dan seketika itu membuat orang-orang yang membicarakan tentang toko ibunya itu langsung diam. "Terima kasih ya Bu," ucap Yuda seraya berbalik dan berjalan menuju ke arah toko ibunya. Sesampainya di dekat toko sang ibu, Yuda melihat ada seorang ibu-ibu yang marah dan menunjuk-nunjuk ke sayuran ibunya. "Kalau tak niat jualan, tak usah jualan ya. Ini sayur busuk, malah dijual." Melihat ibunya yang adu mulut dengan orang itu, ia lantas berlari menghampiri. "Bu, jangan seenaknya memarahi ibu saya ya. Kami pun tak tahu penyebab sayur-sayur itu cepat busuk seperti ini," ujar Yuda berdiri di dekat ibunya. Kau itu anak kecil, jangan ikut campur urusan orang tua." "Maaf Bu, tapi saya tak ada niatan ikut campur. Tapi ibu sudah keterlaluan sekali pada ibu saya." "Udah Yud, sana masuk aja." Yuda menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia masuk ke dalam toko. "Mama, mau kemana Ma?" tanya Yuda ketika melihat ibunya sudah siap-siap akan pergi meninggalkan toko. "Mama mau ke rumah petani sayur itu. Mama tak bisa begini terus-terusan. Mama rugi Yud." "Aku ikut Ma." "Kau di sini aja Yud, tak usah ikut." "Aku harus ikut Mama. Aku takut Mama kenapa-napa kalau pergi seorang diri." "Ya udah kalau gitu Yud, kamu tutup saja tokonya." Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, mereka pun akhirnya sampai di rumah petani sayur itu.
Haja Maria melihat seorang wanita muda tengah menyiangi sayuran di teras rumahnya sambil menonton film di YouTube. Ketika Haja Maria mengucapkan salam, si wanita muda itu langsung mematikan layar HP-nya. Mau cari apa, Bu Haji? Ayahmu ada? Ada, tapi beliau lagi di kebun. Sesaat setelah menjawab pertanyaan Haja Maria, si wanita itu langsung memanggil nama seseorang dan keluarlah seorang anak laki-laki berusia 8 tahunan. Ding, tolong kamu panggil abah kamu ya di kebun. Katakan ada orang yang mencarinya, ujar si wanita pada sang adik. Tanpa disuruh 2 kali, anak laki-laki itu langsung berlari tanpa sendal menuju jalan setapak yang akan membawanya ke kebun. Mari masuk, Bu Haji, kata si wanita muda itu mempersilahkan. Rumah itu tak terlalu besar, tapi sangat rapi dan wangi. Seorang gadis 12 tahunan keluar dari dapur membawa 2 gelas es teh sirup. Haja Maria memuji gadis itu, membuatnya seketika tersipu malu. Tak berapa lama kemudian, petani sayur dan anak lelaki tadi pulang, dan sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dahulu petani sayur itu mencuci kaki dan mengganti bajunya. Setelah mengobrol basa-basi ringan, Haja Maria mulai mengatakan penyebab dirinya datang ke rumah itu. Si petani sayur itu tampak mengerutan alisnya. Sayur-sayur yang saya antar ke tempat ibu adalah sayur yang segar semua, Bu. Dan kami semua sangat menjaga kualitas sayur yang akan dijual itu. Tapi sungguh, Pak, ketika sayur-sayur itu sampai di toko saya, hampir semuanya rusak dan busuk. Saya juga heran karena biasanya sayur di tempat Bapak ini memang bagus-bagus. Petani itu terdiam. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Oh iya, Ma. Waktu Mama habis kena hipnotis itu kan aku jualan sendiri ya, Ma. Dan saat aku mau membersihkan sekitaran toko, kayaknya aku melihat ada gundukan tanah dan beberapa paku berkarat. Apa jangan-jangan itu ya? Kapan itu tepatnya ditemukan? Setelah sayur-sayur ibumu cepat busuk atau sebelumnya? Kalau itu sebelumnya, Pak. Dan 2 hari setelah kejadian itu, sayur-sayur Mama jadi berulat dan sekitaran toko juga banyak lalat dan bangkai. Yud, kenapa kamu baru cerita sekarang? Maaf, Ma, tapi aku benar-benar tidak tahu saat itu. Bahkan aku tidak curiga sedikit pun, dan baru sekarang aku sadar. Kalau memang benar-benar usaha saya diganggu orang, kira-kira bagaimana ya, Pak, agar bisa seperti semula lagi? Akhir-akhir ini saya rugi sekali, Pak. Setahu saya, kalau usaha kena guna-guna seperti itu, cuma orang-orang tertentu saja yang bisa membersihkannya, Bu, ujar bapak petani tersebut. Haja Maria menghela nafas panjang. Ya udah, Bu, kalau ibu mau cek sayur-sayuran di kebun, mari Bu saya antarkan, biar ibu juga tahu bagaimana keadaan kebun saya. Yuda dan ibunya mengikuti si bapak petani berjalan menuju di kebun sayurnya. Sesampainya di sana, mereka berdua tampak berbinar melihat perkebunan sayur yang cukup luas dan terpampang di hadapan mereka. Sayuran hijau di kebun itu sangatlah segar, dan buah tomat serta cabai rawit terlihat merah ranum menggantung di setiap dahan kecilnya. Wow, banyak sekali ya, gumam si Yuda. Haja Maria memeriksa beberapa sayur, dan sayur-sayur itu sama sekali tidak ada ulat seperti ulat yang ada pada tokonya. Walaupun ada, ulat yang berada pada sayuran di kebun itu berwarna hijau, dan itu pun adanya cuma di dedaunan sawi dan kangkung. Apa ini ulatnya sama, Bu, dengan ulat di sayur ibu? Oh, beda, Pak. Ulat di sayuran saya itu berwarna putih susu dan ujung ekornya berwarna kuning. Ulatnya seperti apa ya, Bu? Tak pernah saya melihatnya. Dan setelah itu, Haja Maria dan Yuda pun berpamitan untuk pulang. Di sepanjang jalan, mereka berdua mengobrol tentang guna-guna tersebut. Yuda berusaha mencari tahu cara untuk menghilangkan guna-guna di toko mereka melalui internet, dan sebagian sudah dicobanya, tapi tetap saja tak ada perubahan. Loh, Bu Haji, bukannya kemarin-kemarin itu bilang kalau rezeki itu sudah ada takarannya, dan larisnya daganganmu tak mengurangi rezeki kami? Ya, mungkin ibu bisa berkata seperti itu karena dagangan milik Ibu Haji laris manis.
Tapi lihat sekarang, sepertinya malah kebalik ya Bu, ujar seorang ibu-ibu penjual sayur lainnya. Haja Maria tak menanggapi perkataan saingannya tersebut. Kini, ia sadar perkataannya dahulu mungkin sudah menyakiti hati para pedagang di sekitarnya. Saya minta maaf ya Bu, atas perkataan saya dulu yang telah menyakiti perasaan kalian semua. Salah satu penjual sayur itu mencibir. Akhirnya toko yang baru saja dibeli Haja Maria pada Pak Haji itu pun terpaksa ditutup dan rencananya akan segera dijual untuk mengembalikan modal yang hilang karena sayuran busuknya. Hingga pada suatu hari ia bertemu lagi dengan Pak Haji di pangkalan ojek. Haja Maria langsung menceritakan tentang usahanya yang hampir gulung tikar pada Pak Haji. Memang Bu, pedagang di tempat kita ini bersaing secara hitam. Dan sebelum toko saya itu dijual, saya juga pernah mengalami itu sendiri. Berbulan-bulan sepi. Bahkan saya harus beberapa kali pinjam uang untuk modal usaha. Sampai akhirnya saya mulai berikhtiar untuk membersihkan toko saya. Alhamdulillah setelah itu toko saya kembali laris lagi. Bagaimana caranya Pak? Saya diusulkan menemui seseorang penjual beras di samping pasar itu Ci. Kalau tak salah nomornya masih saya simpan. Sebentar saya cari dulu. Pak Haji memusingkan matanya, menatap ke layar HP agar lebih jelas membaca biji per biji huruf pada kontaknya. Nah, ini ketemu. Cepat catat Ji. 085. Ujar Pak Haji seraya mulai menyebutkan angka nomor dari orang yang dia maksud. Sudah Pak Haji, terima kasih. Iya, sama-sama Ji. Kita sama-sama pernah dijahili pedagang lain. Jadi kita memang sudah seharusnya saling membantu. Yuda baru pulang sekolah saat itu. Ia melihat sang ibu masih berada di dalam kamar. Tubuhnya terserang demam tinggi. Ayahnya pun sudah kelaparan karena belum makan siang. Ma, ini bubur dan teh hangat. Mama makan dulu ya. Setelah makan, Mama minum obat. Yuda mau masak dulu buat ayah. Yud. Iya, Ma. Terima kasih ya, Yud. Loh, terima kasih kenapa, Ma? Kayak orang lain aja. Aku ini anak Mama dan Abah. Sudah seharusnya aku berbakti kepada orang tua. Bukan hanya pada saat orang tuaku sehat, tapi di saat sakit pun aku harus merawat kalian semampuku. Haja Maria tersenyum bangga mendengar jawaban sang anak. Malam itu, di saat Haja Maria bermimpi buruk, ia bermimpi dikejar-kejar seekor anjing hitam ketika baru saja selesai sholat. Bahkan, mukenanya pun masih lengkap terpakai. Anjing hitam itu berwarna merah dan bertubuh besar, lebih besar jika dibandingkan dengan anjing-anjing pada umumnya. Ketika tertangkap oleh anjing itu, Haja Maria langsung berteriak. Teriakannya yang melengking nyaring itu sampai membuat Yuda yang sedang lelap-lelapnya tidur seketika terbangun. Ia pun bergegas lari ke kamar sang ibu dan mendapat ibunya sudah bangun dengan wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Mama kenapa? Tanya Yuda yang cemas. Ini Yud, Mama dikejar anjing. Anjingnya hitam dan besar. Udah Ma, gak apa-apa. Itu cuma mimpi. Mungkin tadi sebelum tidur Mama lupa baca doa. Haja Maria membenarkan perkataan Yuda karena ia memang selalu lupa baca doa sebelum tidur. Keesokan harinya, badan Haja Maria sedikit keenakan. Ia pun duduk di teras rumah bersama sang suami. Sekitar jam 8-an, beliau menelpon nomor kontak yang diberikan oleh Pak Haji yang tak sempat ia hubungi. Obrolannya bersama laki-laki yang di seberang telepon itu tampak serius dan berjalan cukup lama. Hingga akhirnya, lelaki di ujung telepon itu menyanggupi untuk menemui Haja Maria. Sepulang Yuda sekolah, mereka berdua berangkat ke tempat yang dijanjikan oleh Haja Maria pada lelaki yang diteleponnya tadi. Sesampainya mereka di tempat itu, terlihat seorang lelaki mengenakan sweater berwarna ungu muda tengah duduk di atas kubu merah. Meskipun Haja Maria yakin itu orangnya, tapi beliau tetap menelponnya lagi untuk memastikan. Maaf, saya kira bukan kamu orangnya. Habisnya masih muda ternyata. Lelaki itu tersenyum. Maaf ya Mas, memintamu bertemu di sini karena rumahku suasananya tidak nyaman untuk mengobrol. Ya maklumlah, setiap hari aku ke pasar, jadi tak sempat beberes. Dan ini juga aku baru sembuh dari demam.
Biasanya sih Yuda yang bantu saya beres rumah, tapi karena dia masuk sekolah, jadi dia agak sedikit sibuk. Cerita aja Maria. Oh iya, tentang yang kita bicarakan di telepon itu gimana? Kalau mau, itu ada prosesnya Bu. Dan saya bisa memindahkan minyaknya hanya pada malam Senin dan Jumat. Di hari atau di malam lain seperti ini tidak bisa Bu. Haja Maria mengangguk. Iya, saya mau yang sama seperti Pak Haji untuk membersihkan toko dan juga untuk menjaga toko agar tidak dimaling orang lagi. Bisa kok Bu, saya hanya butuh nama lengkap Ibu. Nanti Jumat ini saya antarkan. Haja Maria pun kemudian memberikan catatan nama lengkapnya pada lelaki itu. Oh iya Mas, ada satu hal lagi yang mau kutanyakan. Apa kamu bisa juga membaca mimpi? Lelaki itu tertawa. Mimpi seperti apa Bu? Tanyanya kemudian. Waktu itu aku bermimpi. Selesai sholat, aku masih mengenakan mukena ketika seekor anjing hitam bermata merah besar mengejar-ngejarku. Lalu di mimpi itu ibu berlari menghindar kejaran anjing tersebut. Iya, aku berlari dengan masih mengenakan mukena. Tapi anehnya tak seorang pun yang mau menolongku dari kejaran anjing hitam itu. Sampai akhirnya anjing hitam tersebut berhasil menerkaku. Aku pun terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Dan benar-benar mimpi yang mengerikan waktu itu. Oh, jadi kalau yang pernah saya dengar sih, kalau anjing hitam itu bermakna penyakit Bu. Dan yang ibu bilang tadi saat dikejar anjing hitam itu mengenakan mukena. Mukenanya berwarna apa ya? Mukenanya berwarna putih. Lelaki itu menghela nafas panjang. Maaf Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Bukan maksud saya menggurui ibu. Tapi mulai sekarang ibu harus rajin-rajin beribadah ya. Dan usahakan ketika sudah berada di atas sajadah, buang dan lupakan apapun pikiran-pikiran yang mungkin akan membuat terbawa pikiran sepanjang sholat dan mengakibatkan sholat menjadi tidak khusyuk. Saat sholat tidak khusyuk, sesuatu yang sehat akan mudah masuk. Dan itulah kebanyakan ada yang mengatakan saya sudah sholat 5 waktu dan ibadah lancar. Tetapi tetap saja terkena guna-guna, sihir, santet, dan lain-lain. Padahal sebabnya ada pada diri kita sendiri, ujar lelaki itu. Iya, benar sekali Mas. Aku kalau sholat itu malah sering memikirkan macam-macam. Memikirkan segala tagihan, memikirkan mau masak apa, dan lain-lain. Dan aku sendiri pun sudah berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa, tetapi tetap saja terpikir. Ibadah adalah kewajiban Bu. Tapi kalau dilakukan tanpa ikhlasan atau setengah-setengah, itulah yang mengakibatkan kita jadi kurang fokus atau khusyuk. Coba nanti ibu lakukan dengan ikhlas, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Pasti ibu akan tahu perbedaannya. Setelah mengobrol panjang lebar, Haja Maria lalu berpamitan untuk pulang. Hari Jumat yang dinanti itu pun tiba. Hari itu, Haja Maria sengaja tidak berjualan karena ingin bertemu si lelaki tempo hari. Karena sebelumnya sudah Sherlock oleh Yuda, sekitar jam 8-an ia datang ke rumah Haja Maria. Nanti ibu lakukan seperti apa yang saya katakan waktu itu ya. Rumah dan toko ibu bersihkan semuanya, ujar lelaki tersebut seraya memberikan 3 botol kecil minyak. Haja Maria menerimanya dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak ya Mas. Semoga usahaku lancar lagi. Iya Bu, amin. Malam-malam Haja Maria ke tokonya untuk menyiramkan air yang sudah dicampur dengan minyak itu di sekeliling toko. Setelah itu, sepanjang malam ia tak bisa tidur memikirkan apa yang akan terjadi besok. Keesokan harinya, Haja Maria pagi-pagi sekali datang ke toko. Ia dengan penuh semangat menyusun sayur-sayuran ke atas meja. Sepintas tak ada yang berubah, tapi sayuran yang biasa berulat ketika mulai dirapikan di atas meja kini masih terlihat segar dan bagus. Tak beberapa lama, datanglah beberapa orang yang ingin membeli sayurnya. Orang-orang itu tampak baru kali ini ke toko sayur milik Haja Maria. Mereka mengecek setiap sayur dan saling berbicara dalam bahasa Jawa.
Rupa-rupanya orang-orang ini adalah pemilik rumah makan yang baru buka sekitar 3 km dari area pasar tersebut. Setelah tawar-menawar harga, mereka membeli banyak sekali sayur mayur segar dan cabai serta tomat untuk membuat sambal. Pagi itu, Haja Maria mendapat rezeki yang tak terduga banyaknya dari pelanggan pertamanya tadi. Semoga begini seterusnya, ucap Haja Maria. Sekitar pukul 8-an, orang-orang berbelanja mulai memadati pasar. Aduh, padahal saya ingin beli sayur di sana, tapi kayaknya di sini lebih segar, ujar salah satu ibu-ibu yang membawa tas anyaman. Iya, di sini lebih murah dan sayur-sayurnya juga segar-segar, sahut yang lain. Alhamdulillah hari itu ulat dan lalat yang sebelumnya ada di sayur dan di toko sudah tak ada lagi. Meskipun ada ulat hijau di beberapa sayur, tapi itu wajar dan masih bisa dimaklumi. Dan sejak saat itu, perlahan-lahan toko Haja Maria mulai kembali laris lagi. Hingga sampai di suatu hari, Haja Maria mulai jatuh sakit. Di bagian punggungnya muncul bisul sebesar permukaan piring yang digunakan untuk gelas-gelas kopi, ukuran yang lumayan besar untuk bisul. Beliau yang tak bisa berbaring dengan posisi terlentang karena bila terlentang bisul punggungnya akan terasa sangat sakit sekali dan sudah hampir 1 minggu lebih keadaan Haja Maria seperti itu. Beliau merasa tak enak makan ataupun berjualan. Hari itu, lelaki yang tempo hari membantu beliau datang ke rumahnya karena ditelepon oleh Yuda. Sudah berapa hari Bu begini? Ini sudah lebih dari seminggu Mas. Permisi ya Bu, kalau diizinkan, saya ingin melihat bisulnya. Haja Maria mengangkat sedikit bajunya dan bisul besar itu terlihat jelas oleh si lelaki. Aduh Bu, ini bukan bisul, tapi semacam kiriman orang. Kami menyebutnya panah tarung. Aduh Mas, apa itu bisa disembuhkan? Tanya Yuda. Udah, panggil Amang aja, ujar lelaki itu. Iya Mang, insya Allah bisa disembuhkan. Dan kebetulan ini malam Jumat, Amang akan kemari lagi nanti malam ya, ujar si lelaki. Iya Mang, terima kasih banyak ya Mang, ucap Yuda. Karena waktu yang begitu mepet, si lelaki itu pun segera berpamitan untuk pulang. Yud, tolong kompres dengan air es Yud, rasanya panas dan nyut-nyutan. Meski saat itu Yuda sedang makan, ia tetap bergegas membuatkan kompresan untuk ibunya. Sekitar pukul 9 malam, lelaki itu datang lagi ke rumah Haja Maria. Ini namanya minyak 1000 mawar dan bisa untuk mengobati penyakit-penyakit seperti ini, kata si lelaki itu. Aduh Mang, dari tadi mama panas Mang di area bisul itu, makanya aku kompres dengan air es dan barulah mama merasa agak sedikit nyaman, ujar si Yuda. Yuda membantu mengangkat baju ibunya agar lelaki itu lebih mudah untuk membaluri bisul ibunya dengan minyak yang dia bawa. Saat olesan pertama, tubuh Haja Maria seperti kaget, dan pada olesan yang ke-7 ia tak merespon lagi. Tolong besok pagi kamu oleskan lagi ya, bisa juga dicampur dengan minyak urut atau air, ujar lelaki itu berpesan pada Yuda sebelum ia pergi. Baik Mang, sekali lagi terima kasih banyak ya. Oh iya, jangan lupa nanti kalau sudah kempes, kamu hubungi Amang ya, biar Amang kesini lagi untuk memekari ibumu. Yuda mengangguk cepat. Dan tepat di hari Minggunya, bisul Haja Maria pun kempes karena setelah dioleskan dengan minyak itu, keesokannya langsung pecah. Tentu Yuda langsung menelepon si lelaki itu dan memberitahukan kabar baik itu. Haja Maria sedang makan ketika lelaki tersebut datang. Beliau menyambutnya dengan sangat baik. Mas, yang kamu bilang panah tarung itu sudah kempes, cairannya sudah keluar semua. Alhamdulillah kalau gitu Bu, saya senang sekali mendengarnya. Dan rencananya kalau Ibu berkenan, malam ini saya akan memakari Ibu agar yang menimpa Ibu saat ini tak terulang untuk yang kedua kali. Lelaki itu berada di sana hingga malam hari. Ia pun memandikan Haja Maria sekaligus memakar dan membuat orang-orang di sekeliling beliau menjadi kasihan dan hilang niat jahat kepadanya. Alhamdulillah Mas, rasanya segar dan tubuh seperti ringan tak ada beban,
Tak pernah aku mandi dan merasakan seperti yang kurasakan saat ini. Haja Maria berangsur-angsur sehat kembali, dan hari itu ia mulai berjualan setelah cukup lama. "Kemana aja sih Bu Haji?" tanya pemilik rumah makan yang sudah menjadi langganan di toko Haja Maria. "Aku sakit dan baru beberapa hari ini pulihnya." "Aduh, kasihan ya Bu Haji."